Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Nabila Amanda Putri dengan NIM I1B023030 dan Saya Dini Rahmawati dengan NIM I1B023036. Di sini kita akan menjelaskan mengenai gagasan futuristik dalam tatanan klinis. Bayangkan jika di dunia medis terdapat metode penyembuhan yang sudah revolusioner, di mana metode ini lebih sederhana dan efisien serta membawa harapan baru dalam perawatan medis. Emang ada ya? Gini. Jadi, gue tunjukin inovasi baru dan sangat canggih. Kali ini bernama HBOT. Wow, HBOT. Iya, HBOT, Hyperbaric Oxygen Therapy, merupakan pengobatan medis yang diberikan oleh dokter untuk meningkatkan kemampuan tubuh dalam penyembuhan. Selama terapi ini, pasien menghirup oksigen murni 100% dalam ruang bertekanan tinggi loh. Oh, jadi begitu. Emangnya tekanannya berapa? Nah, untuk tekanan di dalam ruang tersebut sekitar 2,5 kali lebih besar dari tekanan di luar. Lingkungan bertekanan tinggi ini membantu darah membawa lebih banyak oksigen ke seluruh tubuh, yang juga membantu sel darah putih melawan infeksi. Wow, keren banget. Selanjutnya, sebelum memulai pengobatan, dokter akan meninjau semua kemungkinan efek samping dengan teliti. Dan kabar baiknya, sebagian besar pasien tidak mengalami efek samping dari terapi HBOT. Selama seluruh perawatan, teknisi terlatih akan menemani pasien dan siap menjawab pertanyaan apapun. Prosedur HBOT dimulai dengan persiapan pasien yang harus melewati pemeriksaan medis awal untuk memastikan kelayakan terapi. Pasien juga harus melepaskan semua benda logam dan elektronik sebelum masuk ke ruang HBOT. Nah, setelah pintu ruang ditutup, pasien akan mendengar oksigen seperti bersirkulasi dan tekanan akan secara bertahap meningkat yang disebut kompresi. Pasien mungkin akan merasakan sensasi penuh atau letupan di telinga, mirip saat terbang di pesawat atau mengemudi di pegunungan karena tekanan yang meningkat. Namun, teknisi akan memberitahu cara mengatasi sensasi ini. Nah, kalian kepo nggak? Waktu dalam sesi terapi ini biasanya berlangsung sekitar 2 jam. Tapi selama waktu ini, pasien dapat mendengarkan musik, menonton televisi, atau bahkan tidur. Menjelang akhir sesi ini, teknisi akan secara bertahap mengurangi tekanan di dalam ruang yang disebut dekompresi, sehingga tubuh kembali ke tekanan normal di luar ruang. Gimana teman-teman, udah tahu kan mekanisme dari HBOT? Emang ada efek positifnya ya? Yuk kita simak. Mekanisme ini memiliki beberapa efek positif. Pertama, peningkatan oksigenasi jaringan, di mana oksigen yang terlarut dalam plasma darah dapat mencapai jaringan yang kurang oksigen, membantu memperbaiki dan meregenerasi sel-sel yang rusak. Yang kedua, pengurangan peradangan, karena HBOT dapat menurunkan peradangan dengan mengurangi produksi mediator inflamasi. Yang ketiga, penghambatan pertumbuhan bakteri, karena oksigen pada tekanan tinggi memiliki efek bakterisidal yang dapat membantu melawan infeksi. Dan yang keempat adalah stimulasi angiogenesis, di mana HBOT dapat merangsang pembentukan pembuluh darah baru atau angiogenesis yang penting untuk penyembuhan luka. HBOT digunakan untuk mengobati berbagai kondisi medis termasuk penyakit dekompresi pada penyelam, keracunan karbon monoksida untuk mengeluarkan karbon monoksida dari tubuh dengan cepat, luka bakar dan luka sulit sembuh seperti ulkus diabetik, infeksi jaringan lunak yang mematikan seperti fasciitis necroticans, cedera otak traumatis atau TBI untuk membantu dalam pemulihan fungsi neurologis, dan gangguan pendengaran tiba-tiba untuk meningkatkan pemulihan pendengaran pada kondisi mendadak dan tak terduga. HBOT telah diakui sebagai terapi yang relatif aman dengan sedikit efek samping jika dilakukan sesuai dengan prosedur. Efek samping yang mungkin termasuk barotrauma, yaitu kerusakan pada telinga atau sinus akibat perubahan tekanan. Kemudian ada mual dan mata kuning. Namun manfaat terapi ini seringkali melebihi resiko potensialnya. Penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam HBOT ini mulai berkembang untuk meningkatkan efisiensi dan hasil terapi. AI dapat digunakan untuk perencanaan terapi personal, membantu merancang rencana terapi yang disesuaikan dengan kondisi medis pasien. AI juga digunakan untuk analisis prediktif, memprediksi hasil terapi berdasarkan data medis, serta pemantauan dan pengendalian
mengawasi kondisi pasien selama terapi, dan mengatur pengaturan ruang bertekanan. Selain itu, AI dapat meningkatkan keamanan dengan mendeteksi perubahan abnormal dan memberikan peringatan dini untuk mengurangi risiko. Dengan kombinasi teknologi modern seperti AI, potensinya semakin meningkat untuk memberikan manfaat yang lebih besar bagi pasien.